Halo, senang bisa berjumpa kembali. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar PPKN kelas 6 tema 3 subtema 3. Menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban. Sahabat saya, Pak Pram. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Hak adalah segala sesuatu yang pantas dan harus kita terima setelah melaksanakan kewajiban. Hak dan kewajiban harus kita laksanakan secara seimbang dan bertanggung jawab. Kita harus mendahulukan pelaksanaan kewajiban sebelum menerima dan mempergunakan hak. Mengapa kita harus melaksanakan kewajiban dan menggunakan hak secara bertanggung jawab? Pelaksanaan kewajiban dan penggunaan hak dengan tidak bertanggung jawab dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Kita mempunyai hak untuk bermain di taman. Kita juga mempunyai kewajiban untuk menjaga kebersihan dan keindahan taman bermain itu. Bila kita membuang sampah sembarangan, berarti kita tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban dan mempergunakan hak kita terhadap taman bermain itu. Akibatnya, taman menjadi kotor dan tak sedap dipandang mata. Kita sendiri dan orang lain jadi tidak nyaman bermain di sana. Mudah terjadi penyebaran penyakit. Beberapa contoh lain tidak melaksanakan kewajiban dan mempergunakan hak dengan bertanggung jawab. Menyetel radio atau televisi dengan volume terlalu keras, akibatnya mengganggu orang lain yang sedang belajar atau beristirahat. Boros penggunaan listrik di rumah, akibatnya orang tua membayar tagihan listrik lebih mahal. Kebut-kebutan di jalan raya, akibatnya membahayakan keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Menjelaskan hak dan kewajiban di jalan raya, kita lihat ini adalah lampu lalu lintas, kemudian yang di sisi jalan ini namanya pedestrian atau trotoar. Yang di tengah garis-garis putih itu adalah zebra cross. Lalu garis yang satunya lagi ini disebut garis marka jalan. Dan bagian yang di tengah jalan ini namanya adalah badan jalan. Setiap orang berhak mempergunakan jalan raya. Setiap pengguna jalan raya memiliki kewajiban untuk mematuhi tata tertib berlalu lintas dan menaati rambu-rambu lalu lintas. Apabila kita tidak melaksanakan hak dan kewajiban kita di jalan raya dengan bertanggung jawab, maka dapat merugikan diri sendiri dan hak orang lain di jalan raya, yaitu membahayakan keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Ini adalah gambar pedestrian. Pedestrian atau trotoar adalah bagian sisi jalan yang dibangun untuk dipergunakan oleh pejalan kaki. Masih banyak orang tidak bertanggung jawab yang mempergunakan pedestrian untuk berjualan, parkir kendaraan, atau dilalui kendaraan bermotor roda 2. Akibatnya, yang dirugikan adalah hak pejalan kaki. Untuk keselamatan penyeberang jalan, disediakan jembatan penyeberangan dan zebra cross. Namun demikian, masih banyak orang tidak bertanggung jawab yang menyeberang jalan tidak pada jembatan penyeberangan atau zebra cross. Akibatnya, yang dirugikan adalah hak untuk menyeberang dengan selamat dan juga akan timbul kemacetan yang merugikan pengguna jalan lainnya. Hak setiap pengguna jalan adalah mempergunakan jalan raya untuk mencapai tempat tujuan dan hak selamat di jalan. Untuk memperoleh hak tersebut, maka semua pengguna jalan berkewajiban mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan tertib aturan lalu lintas. Contohnya, pejalan kaki menyeberang melalui zebra cross atau jembatan penyeberangan. Pengemudi wajib memiliki dan membawa surat izin mengemudi atau SIM. Pengendara dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm. Pengendara dan penumpang mobil wajib mengenakan sabuk pengaman. Mematuhi ketentuan batas kecepatan berkendara. Tidak menerobos lampu merah atau mematuhi lampu lalu lintas. Mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang terpasang di sepanjang jalan. Serta berjalan atau berkendara di jalur yang telah ditetapkan. Ini adalah contoh rambu lalu lintas. Huruf P dicoret artinya dilarang parkir. Kalau yang ini artinya dilarang stop atau berhenti.
lalu ada rambu lalu lintas 2 arah, kemudian dilarang putar arah. Rambu lalu lintas yang berwarna kuning itu menyiratkan tanda hati-hati. Gambar seperti ini adalah hati-hati, jalan bergelombang. Kemudian rambu lalu lintas yang bergambar mobil dengan 2 garis lengkung mengikuti arah roda, ini menunjukkan kita harus berhati-hati karena jalan licin. Kemudian ada tanda batas kecepatan maksimum 80 km per jam. Kalau ada rambu berwarna biru seperti ini adalah batas kecepatan minimum. Tertulis angka 60 berarti kecepatan minimumnya adalah 60 km per jam. Berkendara baik bersepeda motor atau mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi dapat menyebabkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Kejadian seperti ini mengganggu hak keselamatan di jalan raya, maka kita harus berkendara dengan hati-hati dan sesuai dengan ketentuan batas kecepatan yang ditetapkan. Contoh tindakan yang tidak melaksanakan kewajiban di jalan raya diantaranya menerobos lampu merah. Pengendara dan penumpang kendaraan roda 2 tidak mengenakan helm. Pengendara mobil tidak mengenakan sabuk pengaman. Berkendara tidak pada lajur yang ditetapkan, misalnya di trotoar. Mendahului kendaraan lain di jalan menikung, melebihi batas kecepatan maksimum, berputar arah di tempat yang tidak seharusnya, dan menyeberang jalan sembarangan. Ini adalah contoh tindakan yang tidak melaksanakan kewajiban di jalan raya. Apa akibatnya? Akibat dari tidak melaksanakan kewajiban di jalan raya, iya benar sekali, akan terjadi kecelakaan, lalu mendapatkan sanksi tilang. Terjadi kemacetan lalu lintas, timbul perselisihan di antara pengguna jalan. Pejalan kaki kehilangan haknya menggunakan trotoar. Hilangnya rasa aman dan nyaman di jalan raya. Manfaat melaksanakan hak dan kewajiban dengan bertanggung jawab di jalan raya diantaranya. Dengan melaksanakan hak dan kewajiban di jalan raya membuat kita merasa aman, nyaman, dan selamat dalam perjalanan. Kita terhindar dari kecelakaan, tidak dikenakan sanksi atau tilang. Lalu, kita juga punya hak dan kewajiban terhadap tempat umum. Manfaat melaksanakan hak dan kewajiban dengan bertanggung jawab di tempat umum diantaranya. Kita berhak menggunakan halte bis untuk menunggu bis yang akan mengantar kita hingga tempat tujuan. Kita juga berkewajiban menjaga kebersihan halte, tidak merusak fasilitas di halte, dan menjaga ketenangan selama di dalam halte. Manfaatnya adalah agar semua pengguna halte merasa aman, nyaman, dan tenang saat menunggu bis. Kita berhak menikmati semua wahana dan fasilitas yang ada di tempat wisata. Kita juga berkewajiban menjaga kebersihan tempat wisata dan keutuhan semua fasilitas di dalamnya, agar tidak rusak dan dapat dinikmati oleh pengunjung yang lain. Hak dan kewajiban tersebut harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab ya anak-anak. Dan kita manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial kita bertanggung jawab atas semua perkataan dan perbuatan kita kepada diri sendiri dan kepada sesama kita, termasuk kita melaksanakan hak dan kewajiban dengan bertanggung jawab. Sebagai makhluk sosial, kita juga harus mengajak orang lain agar mau melaksanakan dengan bertanggung jawab hak dan kewajibannya masing-masing. Terima kasih sudah belajar bersama saya. Sampai jumpa kembali dan salam sehat selalu.